Hello guys, welcome back to my channel dengan Frankie sini. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi yang cukup menarik sebetulnya di dunia perkalangan Facebook Ads, yaitu tentang memahami perbedaan strategi bid di Facebook Ads. Oke, nah video kali ini sebetulnya saya mengucapkan terima kasih sudah ada request sebelumnya dari dari akun Bibis Beauty Palace HD waktu di video tutorial menaikkan follower, Bibis Beauty Palace HD request untuk tolong buat video tentang penawaran terendah, batas tawaran dan lain-lain. Nah, ini maksudnya adalah strategi bid di Facebook Ad. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman juga ada request, silahkan komen di bawah ini. Silahkan, nggak apa-apa, request mau bahas tentang apa. Selama saya bisa, saya akan bikinkan video untuk share tentang hal itu. Oke teman-teman, dan tentunya jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, lalu kita langsung masuk ke dashboard dulu. Oke, sebentar. Oke, nah kalau teman-teman masuk ke dashboard Ads Manager Facebook, teman-teman untuk membuat campaign baru pasti klik tanda plus create di sebelah kiri yang tombol hijau ini. Nah, lalu setelah teman-teman create, misalkan pilih conversion. Nah, di bagian bawah ini ada tulisannya lowest cost, cost cap, bid cap, dan target cost. Betul ya? Ini tulisannya campaign bid strategy. Oke, nah inilah yang mau kita bahas teman-teman. Jadi kita mau bahas tentang lowest cost, apa itu lowest cost, apa itu cost cap, apa itu bid cap dan target cost. Apa bedanya dan bagaimana penggunaannya. Karena ini merupakan hal yang cukup krusial ya teman-teman. Ketika teman-teman beriklan di Facebook Ad harus tahu ini dulu, wajib tahu. Kalau nggak tahu ini nanti gawat untuk pengembangan iklan teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi untuk memahami perbedaan strategi bid Facebook Ads. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah yang pertama teman-teman, perbedaan budget, cost, dan bid. Jadi teman-teman sebelum bahas tentang strategi bid harus tahu dulu mengenai perbedaan budget, cost, dan bid. Lalu yang kedua kita akan bahas perbedaan lowest cost, target cost, bid cap, dan cost cap. Lalu yang ketiga, kita akan bahas mana yang sebaiknya digunakan. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu budget. Nah, budget itu adalah uang yang siap kita gunakan. Contoh, kita mau beli sesuatu nih teman-teman. Misalkan, atau contoh, saya mau jalan-jalan dari Jakarta, saya mau ke Bandung. Oke, pasti kita tanya dong, budget ada berapa? Oke, budget kurang lebih 1 juta ada, 1 juta. Oke, naik apa? Mobil. Oke, siap. Jadi kita punya budget 1 juta yang siap kita gunakan, teman-teman. Oke, nah di tengah-tengah jalan, ternyata bahan bakar habis, bensin habis. Kita harus beli bahan bakar, betul ya? Beli bensin. Nah, bensin itu adalah cost. Jadi cost dalam bahasa Indonesia artinya adalah biaya. Ya, kalau di Facebook Ad itu saya definisikan adalah biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita tadi ada budget dari Jakarta ke Bandung, kita butuh cost, yaitu berupa biaya, salah satunya adalah beli bensin. Jadi budget ini dikurangin dikurangin dengan cost-cost yang ada. Jadi cost mengurangi budget. Misalkan budget kalian 500.000 atau katakanlah let's say 1 juta, ada cost 200.000 untuk bensin, jadi budget 1 juta dikurangi cost. Ya, jadi cost itu pengurangan dari mengambil porsi, intinya porsi atau bagian dari budget. Lalu yang terakhir adalah bid. Bid
Ini bisa diibaratkan seperti pertandingan lelang. Teman-teman mungkin pernah ya ke lelang ya. Atau ke lelang, misalkan dilelang satu buah jam antik, misalkan. Dibuka penawaran 100.000. Lalu ada yang angkat tangan lagi 200, ada yang angkat tangan lagi 300, angkat tangan lagi 400, sampai 1 juta dan laku di 1 juta. Itu namanya ngebid teman-teman. Ngebid ya, bid 100, bid lagi 200, bid lagi 300, bid 400. Intinya berani Bapak, yang berani paling tinggi itu yang menang. Ya, jadi dikasih ke yang berani bayar paling tinggi. Oke, semoga teman-teman paham ya sampai sini ya. Oke, lalu ada 4 tadi cost yang ada di Facebook, yaitu pertama lowest cost, target cost, lalu selanjutnya bid cap dan cost cap. Oke. Nah, yang pertama yang saya mau bahas adalah lowest cost teman-teman. Lowest cost, jadi iklan kita berjalan itu kita harus, saya balik dulu ya, ke ada 4 macam ini ya. 4 macam iklan kita berjalan itu kita harus milih antara 4 ini teman-teman. 4 cost ini, mana yang mau dipakai? Apakah lowest, target, bid cap, apa cost cap? Nah, teman-teman harus milih karena ini yang menentukan bagaimana budget teman-teman tadi habis. Ya, tadi misalkan ke Bandung, budget 1 juta. Ya, 1 juta itu menentukannya 1 juta, budget 1 juta itu gimana cara budget 1 juta habis itu ditentukan oleh strategi cost ini teman-teman. Ya, contoh budget habis. Oh, maksudnya contoh gimana? Contoh tadi ke Bandung 1 juta. 1 juta, biaya 1 juta habis itu kan karena macam-macam teman-teman. Tergantung tergantung strategi kita. Kalau kita pakai mobil, biaya mungkin bensin bolak-balik 200.000. Karena strategi kita naik mobil. Ya, jadi costnya 200.000. Kita naik kereta, sekali jalan mungkin 75.000, bolak-balik 150.000. Beda kan sama mobil tadi ya. Aduh, saya naik travel aja deh. Misalkan travel. Contoh ya, saya nggak hafal juga biaya berapa. Contoh misalkan travel 50.000. Oh, jadi bolak-balik 100.000. Teman-teman nangkep ya sampai sini ya. Jadi strategi yang kita pakai itu mempengaruhi budget kita habisnya dengan cara apa. Ya, bagaimana budget kita habis. Apakah cepat, apa lambat, atau cepat di awal, lambat di akhir, atau bagaimana gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah lowest cost. Oke, lowest cost. Ketika kita pasang iklan di Facebook dengan strategi lowest cost, Facebook akan berusaha untuk mendapatkan hasil closing, entah kalau teman-teman pasang iklan, anggap aja dengan konversi ya, dengan conversion, Facebook itu akan berusaha mendapatkan konversi dengan biaya serendah mungkin. Entah kalian konversi kalian endingnya adalah klik to WhatsApp atau endingnya adalah form. Oke, atau lead. Nah, Facebook berusaha untuk mendapatkan hasil konversi tadi terakhir dengan biaya serendah mungkin. Rendahnya itu berapa? Nggak tahu. Tergantung iklan kita bagus apa jelek. Dan pasti tergantung algoritma Facebook. Ya, kita sebagai advertiser hanya bisa membuat iklan sebagus mungkin. Dan landing page-nya, formnya, semuanya sebagus mungkin. Tapi ujung-ujungnya nanti Facebook yang akan berusaha untuk mendapatkan hasil dengan biaya serendah mungkin. Oke? Itu lowest cost. Nah, yang kedua adalah target cost. Oke, target cost itu apa? Gimana cara cost-nya itu dihabiskan oleh Facebook? Nah, Facebook itu nanti akan minta sama kita mau patokan berapa. Jadi tiap ada konversi di Facebook, Facebook minta kita, kamu mau berapa cost atau biaya yang kamu keluarkan untuk dapat satu konversi. Nah, kita ngisi tuh teman-teman. Kita ngisi. Misalnya kita isi 25.000.
Jadi kita mau tiap 25.000 dan kelipatannya Facebook, sorry, bukan kelipatan ya, maksudnya tiap kita dapat nilai cost-nya itu tiap konversi adalah kurang lebih 25.000. Ya. Jadi maksudnya gini, kita punya budget misalkan let's say 100.000. Ya, saya kecilin kalau tadi 1 juta kebanyakan, saya kecilin dulu 100.000 biar kita gampang hitungnya. Misalkan let's say kita punya 100.000, target cost kita mau minta 25.000 tiap konversi. Jadi, kurang lebih gini teman-teman. 25.000 nanti akan satu konversi di 25.000. Oke, setting satu konversi misalkan. Oke, nanti berikutnya waktu mencapai 50.000, ting dapat satu konversi lagi. Nanti sampai 75.000, ting satu konversi lagi. Sampai 100.000, ting satu konversi. Nangkep ya? Jadi kalau budget 100.000, cost-nya kita pasang 25, berarti ada kurang lebih ada 4 konversi yang terjadi. Oke? Nah, itu kalau cost nilai yang 25.000 kalau kita masukkan tadi nilai 25.000 itu cukup menurut Facebook. Tapi kalau yang kita masukkan 25.000 dianggap Facebook terlalu kecil, berarti iklan kita tidak akan jalan, teman-teman ya. Oke, kalau 25.000 itu dianggap terlalu besar, mungkin menurut Facebook seharusnya 10.000 itu cukup, tapi kalian pasang 25.000, ya Facebook akan menyesuaikan ke 25.000. Wah, dia mikir untung nih harusnya 10.000 doang bisa jadi ke 25.000. Ya Facebook akan naikin itu, akan menyesuaikan ke 25.000. Ya, sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Nah, nanti di pelaksanaannya di iklan Facebook apakah selalu 25.000? Pas di 25.000, kenyataannya nanti bisa naik, bisa turun. Tapi nanti totalnya kalau kita bagi, kita rata-rata, hasilnya kurang lebih 25.000. Oke teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya, bid cap. Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bid adalah kurang lebih seperti pertandingan lelang. Jadi, Facebook berusaha mendapatkan hasil dengan pertandingan bid dengan advertiser lain. Kalau teman-teman tahu, dan saya yakin teman-teman pasti tahu, di Facebook itu advertiser atau yang mengiklan itu ada banyak, betul teman-teman ya? Ada banyak banget, bukan cuma kita teman-teman. Banyak, itu pun bukan cuma Indonesia, bisa luar negeri dan lain-lain. Ya, jadi Facebook itu mendapat tawaran dari berbagai macam pihak, betul ya? Nah, kalau kita pasang iklan produk A, pasti tempat lain ada yang masang iklan produk mirip-mirip. Oke, nah singkatnya, simpelnya adalah kalau teman-teman pasang bid cap teman-teman 25.000 dengan iklan yang kurang lebih, maksudnya dengan iklan produk A dan ada yang masang kurang lebih iklan mirip-mirip dengan target mirip-mirip, ya targetnya sama. Nah, ini rebutan nanti di Facebook. Facebook akan memutuskan, oh ini si orang A ini masang produk A dengan bid 25.000. Orang B masang produk B dengan kebetulan targeting yang mirip dengan A, dia pasang bid 50.000. Wah, ya saya kasih aja ke yang 50.000, ngapain kasih yang ke 25.000? Nah, jadi yang 50.000, jadi Facebook kasih ke yang 50.000, yang 25.000 ini kalah. Nah, jadi iklannya akan tampil ke yang punya 50.000. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Oke, nah bid cap sama dengan target cost. Kalau nilai kalian tidak cocok dengan yang diminta Facebook, dia tidak akan jalan. Oke, lalu cost cap. Yang terakhir cost cap. Cost cap ini sebetulnya cost yang terbaru yang terakhir
paling baru, dan ini bisa dibilang lebih pinter lah ya daripada yang lain. Karena Costcap ini, waktu di Costcap, teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan seperti target cost dan bid cap untuk memasukkan nilai. Nah, teman-teman diminta untuk memasukkan nilai cost cap yang teman-teman mau. Misalkan teman-teman pasang 50.000, berarti nanti Facebook akan berusaha untuk mendapatkan konversi di angka maksimal 50.000. Oke, jadi nanti Facebook yang kerja sendiri. Jadi ini kita nggak usah peduli bid cap-nya, nggak usah peduli targetnya. Yang penting kita kasih nilai maksimum cost yang kita mau. Ya, bukan bid ya, tapi cost maksimum yang kita mau, nanti Facebook yang akan cari sendiri. Oke, nah apakah dia sama seperti bid cap dan target cost tidak berjalan kalau nggak? Apa kurang besar cost yang kita kasih? Betul. Ya, jadi lowest cost itu pasti iklanmu jalan. Budgetmu pasti akan dihabiskan Facebook. Tapi yang lain, tunggu dulu, itu belum tentu budgetmu akan dihabiskan Facebook. Tergantung cocok apa tidak dengan algoritma di Facebook. Oke, dan dengan advertiser lain tentunya. Oke, sampai sini saya berharap semoga teman-teman paham ya. Jadi teman-teman coba dipikirkan strategi bid mana yang paling cocok buat teman-teman. Oke ya. Oke, aduh saya nggak terlalu ngerti nih gimana. Saya coba-coba dulu boleh nggak? Boleh, silahkan. Dicoba dulu aja, jadi supaya teman-teman ngerti. Ini iklan teman-teman seperti apa, algoritmanya gimana, bid cap, cost cap, target cost, dan lowest cost. Oke teman-teman ya. Nah, pertanyaan terakhir yang biasa kita tanyakan. Mana yang sebaiknya kita pakai? Yang mana yuk? Mana sebaiknya kita pakai? Nah, kalau menurut saya teman-teman, kalau kita main dengan budget yang tidak terlalu besar, masih di bawah 500.000, atau mentok 500.000, dan teman-teman mungkin masih pemula, ini maksud saya per campaign ya, per campaign yang masih kurang lebih sampai maksimal 500.000. Ini menurut saya ya, karena tiap advertiser punya strategi yang beda-beda. Kalau menurut saya, kalau teman-teman maksimal 500.000, ya kalau masih maksimal 500.000, pakai lowest cost aja cukup teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman mau main sampai di atas 500, 600, 700, bahkan 1 juta, nah teman-teman gantilah strategi cost teman-teman. Bisa pakai target, bid, atau cost cap. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, kalau saya budgetnya kecil, mau pakai bid cap, cost cap, atau target cost, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Dicoba aja teman-teman. Karena untuk bermain Facebook Ad ini, kita mesti sering-sering coba-coba supaya kita ngerti yang cocok sama iklan kita yang mana. Karena begini, Facebook Ad itu gini teman-teman. Iklan yang saya buat dengan yang teman-teman buat, belum tentu iklan saya dan strategi saya itu cocok diterapkan di teman-teman. Ya, beda. Misalkan saya jual fashion, teman-teman jual jasa desain misalkan. Itu kan beda ya. Beda. Advertiser persaingan yang lain juga beda. Nah, teman-teman coba aja. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai strategi yang lain, coba aja teman-teman. Ya, coba sampai teman-teman ketemu clue-nya yang paling cocok yang mana untuk needs-nya, untuk bidangnya teman-teman. Ya. Oke? Oke teman-teman. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, dan saya harap teman-teman bisa lebih paham, lebih ngerti tentang beda strategi cost di Facebook Ad. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau komen, request, monggo silahkan. Saya sangat senang sekali kalau ada yang mau request. Ya, selama saya bisa akan saya bikin videonya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.